Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita sejenak berdoa masing-masing. Amin. Mari kita sambut ibadah kita melalui lagu pujian. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan kelak Tuhan berikan kepada orang percaya kepada-Mu. Amin. Jemaat,
silakan duduk. Kita bernyanyi. Sebagai pengganti hukum Taurat, kita ambil dari Ulangan 13 ayat 4, demikian dikatakan, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan iman untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali. Oh
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam nama anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami sebagai korban hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Allah tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi.
Kristel sebagai pendahuluan daripada khotbah kita pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 30 ayat 1 hingga 13. Mari kita baca secara responsoria. Jemaat, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. 5. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia.
kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan para kudus. Kami undang Kor Lansia.
kita mendengarkan jemaat, kita mendengarkan warta jemaat kita pagi hari ini. Shalom. Sejenak kita mendengarkan warta gereja kita pada Minggu tanggal 4 Mei 2025. Parhalado HKBP Batam mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, secara khusus kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini damai dan sukacita dari Tuhan. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, dengan topik minggu mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia, atau setia maka holongi dohot manghuton Yesus. Anak lahir, Tuhan mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Agustianto Limbong, Ibu Eva Suryati Boruna Baban, Jemaat Week Glory Batam Center pada hari Senin tanggal 28 April 2025. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang ketiga, jemaat baru. Mulai minggu hari ini tanggal 4 Mei 2025 telah diterima menjadi jemaat HKBP Batam, yaitu keluarga A, Bapak Anggiat M. Simanjunta, Ibu Mary M. Boru Simangunsong, beserta 3 orang anak mereka. Mereka berasal dari gereja GKPI Jemaat Khusus Menteng Indah Medan. Saat ini tinggal di Perum Plamo Garden, Batam Center, masuk ke WIK Batam Kota. Yang B, Bapak Dani Harisyahan, Ibu Sinta Marito Boru Purba, beserta dengan 3 orang anak mereka. Mereka berasal dari HKBP Pondok Gede, Resort Pondok Gede. Saat ini tinggal di Perumahan Anggrek Mas 1, Taman Baloy, masuk ke WIK Glory Batam Center. Yang C, Bapak Welman Dedi Boy Sihombing, Ibu Lasri Rotua Boru Marbun. Mereka berasal dari GKPI Jemaat Besitang, Resort Pangkalan Brandan. Saat ini tinggal di Perumahan Cendana tahap 1, masuk ke WIK Batam Kota. Keempat, Purnabakti atau pensiun Sintua. Pada minggu hari ini di ibadah pukul 10 WIB diadakan acara pemberangkatan memasuki masa pensiun bagi Bapak Sintua LH Silitonga dari WIB Batam Center. Sehubungan dengan acara pemberangkatan tersebut, maka dalam setiap ibadah minggu akan diadakan pengumpulan persembahan khusus sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pelayanan beliau selama ini. B, setelah ibadah akan diadakan acara Ramatama di Gedung Serbaguna yang diikuti oleh seluruh parhalado dan keluarga, seluruh WIK Batam Center dan perwakilan jemaat 2 orang setiap WIK. Kelima, Sabtu Ceria Sekolah Minggu HKBP Batam. Sesuai dengan program sesi Sekolah Minggu tahun 2025, akan diadakan Sabtu Ceria di setiap pos Sekolah Minggu HKBP Batam mulai bulan Mei 2025. Dan pada hari Sabtu kemarin tanggal 3 Mei 2025 telah dimulai di pos Muara Takus di rumah Bapak Keluarga K. Sihombing, Ibu Boru Siregar di Perum Seraya Garden nomor 30. Dan untuk jadwal ibadah Sabtu Ceria di tanggal 10 Mei adalah di rumah keluarga Nathanael Pasaribu beralamat di Muara Takus. Marilah kita mengingatkan dan menghantarkan anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan tersebut. Warta tambahan kunjungan gereja untuk kategori remaja, kunjungan gereja ke HKBP Tiberias Nongsa yang menguluhan adalah remaja tersebut adalah Bapak Pendeta David Utasuit MTH di ibadah jam 10 WIB. Konven Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada hari Senin 5 Mei 2025, seluruh full-timer HKBP Batam dan keluarga akan mengikuti Konven Distrik 20 Kepulauan Riau yang bertempat di HKBP Tembesi Transbarelang Resort Batuaji Lama, masuk pukul 10 WIB. Yang ketujuh, Pascaraya HKBP 2025. Sesuai dengan surat dari Preses Distrik 20 Kepulauan Riau tentang keikutsertaan seksi perempuan HKBP Batam untuk mengikuti Pascaraya HKBP di Tarutung pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 10 sampai tanggal 11 Mei 2025, maka gereja kita akan mengutus perwakilan seksi perempuan
untuk mengikuti kegiatan tersebut, yaitu Inang Rubina Boru Situmorang, Inang Eva Boru Tobing, Inang Nurmalina Boru Gultom, Inang Siti Boru Sitompul, Inang Risma Boru Sitanggang, dan Inang Hotmaria Boru Sihite dan Hotmaida Boru Purba. Agenda kegiatan adalah Expo UMKM, talk show, pameran seni dan budaya, bantuan dan pemeriksaan kesehatan. Marilah kita doakan agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan para utusan berangkat dan kembali dalam keadaan sehat. Kedelapan, pertangyangan Punguan Ama Sahata dan keluarga. Pertangyangan Punguan Ama Sahata dan keluarga dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 di Komplek Gereja HKBP Batam, masuk pukul 19.30 WIB. Pertangyangan WIB dihimbau kepada seluruh jemaat agar setia mengikuti pertangyangan di WIB masing-masing. Jadwal pertangyangan WIB pada minggu ini adalah pada hari Rabu tanggal 7 Mei di WIB Balai Kolam 1 Galilea, Balai Kolam 2, Balai Kolam 3, WIB Nagoya sekitar, Sei Panas, Tiban, Bengkong sekitar, Blok 6 dan Glory Batam Center. Untuk di hari Kamis tanggal 8 Mei berada di WIB Balai Center, Balai Kolam 1 Nasaret, Batam Kota, Bengkong Indah, Muara Takus dan WIB Parserahan. 10. Mohon doa kesembuhan untuk anggota jemaat yang sakit. Marilah kita doakan agar Tuhan mengaruniakan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang dalam keadaan sakit. Nama-namanya dapat kita lihat di layar videotron atau kertas warta yang ada pada kita. 11. Bunga altar. Sumbangan bunga altar pada minggu hari ini dari grup Tapar Hasyang Tiki atau Kaum Bapak WIB Batam Center. Kiranya Tuhan menambahkan berkat bagi keluarga tersebut. 12. Sumbangan untuk fasilitas rumah dinas dan kantor baru. Gereja kita mengucapkan terima kasih atas sumbangan AC dan gorden untuk gedung kantor dan rumah dinas baru. Nama penyumbang untuk minggu ini adalah Bapak Keluarga D. Hasibuan, Ibu Boru Silalahi, untuk AC gorden sebesar 3 juta rupiah. 13. Pelayanan guru sekolah minggu. Mulai minggu hari ini telah diterima menjadi guru sekolah minggu, yakni Yunike Boru Sialagan, Jemaat WIB Batam Kota, HKBP Batam. Kiranya Tuhan menolong menjadi guru sekolah minggu yang baik dan setia. 14. Perekrutan guru sekolah minggu dapat dibaca sendiri. Ke-15. Himbauan untuk kebersihan dan fasilitas umum. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan gereja dan lingkungan gereja dengan membuang sampah pada tempatnya. Marilah kita menjaga fasilitas umum di lingkungan gereja kita. Dan persembahan bulanan, dihimbau kepada seluruh warga jemaat agar tetap setia memberikan persembahan bulanan melalui Sintua Week masing-masing atau dapat langsung ke admin gereja pada jam kantor. Ke-16. Ucapan selamat ulang tahun. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan, maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kita masuk ke warta keuangan. Saldo akhir per tanggal 3 Mei 2025 sebesar Rp853.650.884. Demikian warta gereja kita yang diperlakukan untuk seminggu. Tuhan memberkati. Kami undang Kor Naposoglu.
Mari kita sambut firman Tuhan melalui Kidung Jemaat 379. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madita saluna. Firman Tuhan menjadi nats Minggu Misericordias Domini, tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan, kita ikuti Bapak Ibu saudara-saudari dalam hati kita masing-masing. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahwa kalau kita mendengar Petrus, Simon Petrus, berarti terus kita mengingat itu penyangkalannya. Petrus juga orang yang temperamen yang cepat, naik pitam. Itu sebabnya dia juga memotong telinga pada waktu di Taman Getsemani itu ketika Yesus mau ditangkap. Ya, temperamen yang tinggi, emosi yang besar. Petrus juga semangatnya luar biasa, sampai ke penjara pun, sampai mati pun, aku akan mengikut engkau. Padahal dia meniadakan 3 kali. Udah songoni hitate akaya nakota pe songoni anggo betor. Tenang aja Bapak, tenang aja Mama, beresnya itu HP dang marna beres. Anggo mangalusi itorina ma sigop ma alidang diulahon. Kehidupan kita juga kadang seperti Petrus tadi. Kita sepertinya semangat untuk melakukan segala sesuatunya dengan perkataan, dan pengakuan Petrus sungguh luar biasa juga. Dia juga mengakui bahwa Yesus itu adalah sebagai Tuhan, Guru. Itulah pengakuannya yang betul-betul penuh semangat, tetapi akhirnya sepertinya luntur ketika Yesus di kayu salib dan mati. Tapi kesempatan Petrus yang kedua kali, inilah yang dikatakan kesempatan Injil yang kedua, bahwa walaupun Petrus menyangkal pada waktu Kristus yang mau mati itu disalibkan, tetapi Tuhan Yesus datang lagi kepadanya untuk mengingatkan bahwa di dalam diri Petrus itu ada sesuatu hal yang luar biasa yang harus dikembangkan di kemudian hari. Ada sebuah buku itu, Aku Mengasihi Engkau judulnya, dikatakan Injil yang kedua kali. Artinya kepada Petrus kesempatan yang kedua itu diberikan Tuhan Yesus kepadanya untuk memberitakan kemuliaan Tuhan. Kesempatan kedua diberikan kepada Petrus. Itulah Yesus yang datang memberikan semangat kepada Petrus, sekaligus mengingatkan bahwa dia harus menggembalakan domba-domba Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 kali pertanyaan itu menimbulkan sebenarnya ada hal yang luar biasa di sana. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang ini? Ada kata daripada di situ. Berarti apa? Yesus menginginkan Petrus itu, ya, kehidupan yang selama ini, yang lama itu, kehidupannya yang di dunia ini perlu dia tinggalkan supaya khusus dia mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Daripada ini, ada kata daripada. So dihitalak bata tikos donian alai inna kan anggoi repok me mangalusi. Tikos donian tutu donian ni alai. Kalau selagi memakai kata alai, 1000 tikos pe nga adong minusnya di situ. Itu teh akas parala do teh ulun sepon tikos dia mang paditan me alai na anggoi ngarepok be mangalusi imuse.
Ya. Kalau selama masih ada alainya berarti diragukan. Di tonga-tonga ni hitape songonido sifata. Kehidupan kita adalah kepastian tadi harus betul-betul dari hati yang tulus dan ikhlas, mau meninggalkan ini daripada yang ini katanya. Ada kata daripada di sana. Kita lah, kalau kita tidak punya uang, mungkin ya uang ini, uang itu, uang ini, uang itu, wangon, wangan, wangnon, wanganan dan nape adang teh. Onan, mujuna onan kan, songon dihitan onan. Wangan, wangon, wangan, wangon. Ketika itu tidak ada, bagaimana mungkin kita bisa rileks yang hidup, tenang. Tetapi itulah keinginan Tuhan Yesus kepada Petrus, Bu, daripada ini. Bapak Ibu, pernah saya baca buku itu, Selamat, buku seri Selamat ya, Dr. Andar Ismail mengatakan demikian. Dalam ceritanya itu keadaannya orang tuanya meninggal, dia sebagai dosen, orang tuanya meninggal, datang mahasiswanya. Sebenarnya mahasiswanya ini untuk menjenguk, melayat orang tuanya yang meninggal. Tetapi Andar Ismail mengingat, ini mahasiswa bimbinganku, perlu mereka diberikan untuk menulis skripsi pada waktu itu. Ya, dia panggil mahasiswanya itu, sini, dibawa ke kamarnya, tinggalkan mayat itu, memberikan bimbingan skripsi kepada mahasiswanya, padahal orang tuanya meninggal. Kalau kita itu kadang punya alasan, udah kamu tahu bapakku meninggal, mamaku meninggal, aku dalam duka, sibuk pula kau datang ke amaku, kan begitu. Bahasa Medan pula iban kan, nggak punya perasaan kau. Itu mah songkak musekan, kalimat yang kasar. Tetapi Andar Ismail dipanggilnya mahasiswanya, memberikan bimbingan skripsi kepada mahasiswanya, padahal dia dalam keadaan duka. Itulah gambaran dia lebih sayang, lebih kasih kepada mahasiswanya itu tadi, untuk masa depan mahasiswanya, daripada kalau orang tuanya ini masa depannya udah situ aja tuh, tokenai nama tutano tersongnya kan, ya dia masa depan lebih baik lagi. Itulah kehidupan orang yang percaya tadi, bahwa dia meninggalkan itu, dia tidak lagi butuh itu, yang baru akan dimulai kembali. Itulah komitmen seseorang yang melakukan tugas panggilannya, menggembalakan apa yang masa depan yang lebih baik lagi. Itu yang diinginkan Tuhan Yesus kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini? Anggo dihita, lo masong ini, anak kokiro hamuraon, dungadong anak kona amat taipe daftar duli be, itu teh, inang. Anggo makubasi gelengay, nomor sada tong, inata misalnya, anggo makubasi amat tay ngamor be satu nga. Padahal ketika kita Bapak Ibu, mulai dari anak kecil sampai remaja, dewasa, sampai orang tua, selalu itu saya ingatkan 3 tadi pertanyaan Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Pertanyaan juga kepada waktu dibaptis anak-anak. Tengok doinang, tikitar didi gelek tai, tengok do piga suku-sukun, anggolan siang alang matua dang dingok be sudut na poso mak. Pertanyaan ketiga, anak dibaptis ke gereja, arong sudut na poso dengan dong teh sudut satu ngatua. 3 kali pertanyaan kepada orang tua, ya kan? Naolo do hamu didion da dana konto bagasan nahina porsia muna, ano? Naolo hamu
mamuda yana kumna asa di boto nasida jala diuton hata di bata batuluhon naulo do hamu marsud nasida tu gereja do tu Huria Protestan asa gabi ruasna mangulu nasida di Tuhan Yesus. Itu pertanyaan ya, tulu suku-suku ni jalusi itu rata do mandok ulu alitikos do tagambalahon ni yana kotai sesuai dengan pertanyaan tiga tadi. Seriuskah kita menjawab pertanyaan yang tiga-tiganya itu untuk menggembalakan anak kita supaya taat kepada perintah Tuhan? Kita mana buat anginang. Yang kedua, ketika malua isinang maka tidak keparsian. Kenapa sebulan ate? Baru malua. Berapa pertanyaan? Nah tahun ini dope malua. 3 masuk sukun padita. 3 juga ya? 3 kan? 3 pertanyaan. Kan? Nah tulu suku-sukuni itu di patorang dulu si ima hadirin dihita asa suku-suku napar jolo di parhatuturham do hatan di batana ginurhonmu dan salaun orlani do dalat Tuhan uluani di parhatutur rohaku do nao do ho mangiutun hatan di batana ro di hasudan di bohalmu ulu doau ya kan nao do ho makanguluhan haporsiaw nasi tongi nahi dan dakon ni Huria Kristen Protestan songon tatar surat di padan robi do di padan dari baru ulu ina 3 pertanyaan tu nama nguli muse latar pas-pasu ada 3 pertanyaan kepada laki-laki ise baru manguli ngalupe berate nah penting orang koma diau anggo suku-suku ni paditai otaknya na ulu pe ini lokon non aleng dan di parohaun ya kan 3 juga pertanyaan kepada Banguli naudo ho maka congcok ko diculun di bata no boto saluhut do diculun ya kadongan nanti pengudison nanti pangidurham do nyon nan niritmun kabilungan saripe ya kan odo ho maka holong ibana senasroham dohot mangulahon senasagugum tuhut parang-parangnya dabaliar do di bana naol roho mangan juanju dohot hagaleon na stuk surah humurang parangena jalan nasutupa paulohonmu manang tadi konomu ibana paima disirang hamatian hamusugut jawablah ulu 3 pertanyaan tadi sasitong nasias tulus kusukuni semua kita berarti hiduplah dalam penggembalaan Tuhan nggak di parmahanya teh perguruma dua pe parmahani nah tarpaswaswe ada konselingnya di parmahani nah terdiri pe natoras di parmahani ada perguru naterdidi semua digembalakan dulu akhirnya apa kadang kita seperti diri Petrus itulah anggo madoki nomor sada mangulahon kosong. Itulah makanya pertanyaan Yesus 3 kali itu untuk menguatkan dia tidak lari lagi dari jalur yang selama ini dia selewengkan supaya betul-betul hatinya kepada Tuhan meninggalkan apa yang selama ini dia kerjakan tulus dan bertekad untuk menggembalakan. Itu sebabnya kunci kerajaan Tuhan itu Tuhan Yesus berikan kepada dia. Tuhodo anak kisuni harajaun. Napi nahotmu. Hot mai di Banugijang. Napi naluam malua mai. Itu sebabnya aturan atau RPP kita itu Bapak Ibu sesuai dengan Matius 18 itu. Napi nahot ni huriai marsiti titing RPP itu saat itu Banugijangi nang memek kita. Nah di Palua misalnya nama nopoti dosa di son di Palua malua do itong sian hadusaun na di Banugijang itu kekuatan gereja itu diberikan kepada Petrus oleh Tuhan Yesus. Kalau ada di Portibion
tahun 1504 itu terjadi perselisihan teh. Gereja lama ngatawo teh, gereja tertua sebelum Protestan. Leo Agung pertama itu sebagai uskup sebagai paus tidak diakui oleh gereja Eropa Timur di Yunani, akhirnya pecah masa 1054 ate. Muncul lagi reformasi di 1517 sekali 500 tahun ya, makanya paus pada waktu itu dua, di Avignon satu, Prancis satu lagi di Roma. Purus HKBP hiado dua teh anggui 1000 tahun asal tuh ngamasai, jadi daftar songgok behita tahun 1900 sekian dua Purus HKBP. Itulah gambaran sejarah tadi mengingatkan bahwa Petrus, jadi habis itu Leo Agung pertama itulah dianggap sebagai pengganti Santo Petrus di gereja mula-mula. Anak kisuni harajaun pasahat matuhoni natuhatete. Berarti apa? Kalau kita serius dan betul-betul penuh tekad kita kepada Tuhan Yesus, kita akan memperoleh sukacita surgawi di kemudian hari. Ale si patalang serius kita maka manginang. 3 pertanyaan tadi sama itu kepada kita. Malah gabi gumudang pertanyaan tu kita. Di nama buan dan terdiri tak dulu pertanyaan ini. Lalu si di nama luah kita nggak dulu pertanyaan. Di nakawi kita dulu pertanyaan kepada orang tua. Di nasihat kita marul nabadia 4 pertanyaan. Ale pertanyaan keempat itu nangek mahita mandok ulu ala naul doho manesa dosa nindonganmu songon api nindor ham saun dapat salu dosam ya kan gitu. Agak pelan kan itu mandok ulunya alanya ala adong ko hosom niro hatu labung rak marulan nabadia ujungna ibigi ala kanan non udok kon ulu ya kan naul doho manesa dosa nindonganmu kan ya. Kecil kali itu ternyata kan. Pak pertanyaan ale dong mate-matene marsaid tiga sukun nomor said hola sehari do ipe ngahosa-hosa madokoni malah hola kodi sado ulan nina ulan manggubit. Oke, berarti atu si hatai ya sada-sada mah Umar said kita marona badia hola sadai nama suku-sukun sada pe suku-suku ni dang tolak be mangalusi ate. Makanya sudah marulana badia ala dang diatusi be. Semua pertanyaan selama kita hidup itu ada dari Tuhan melalui gerejanya Bapak Ibu. Cuma kita anggap sepele ya. Ai molotiki honor tungi nama burjuna. Itu baru-baru misalnya koster mana pegawai gereja tungina maringkas na burjuna dung tahun kedua galam melek be taba melek muse terlebat dung terlebat mangalolo ya itulah kendor kita kendor. Petrus di sini dikuatkan Tuhan dengan 3 kali pertanyaan supaya apa? Kasihnya agape itu di bahasa Yunani agapen katanya di ayat 15 16 tetapi ayat 17 itu 18 jadi kasih pilio. Agape itu harus diwujudkan ke dalam kekasih sesama. Unang tadok holong rohat tatu dibata ale tasogun colma ya, itulah kasih agape itu harus dinyatakan si Petrus menjadi filio dia. Itu bahasa Yunaninya ya. Adong kasih agape, filia, storge, eros kan. Jadi kasih agape itu paling tinggi dari Allah, kekasih filio dia. Saudara semua menggembalakan orang supaya jangan saunang lidu nasida ima nguluni hita kana porsia. Jadi kita Bapak Ibu sebagai gembalanya di tengah kehidupan kita, keluarga kita.
Suku-suku nakin ngagabi orang tua kita. 3 pertanyaan itu waktu menikah kita sebenarnya menjadi gembala juga. Ya. Tulu gembala kita. Asa mulut angka tulu di halak bata sempurnanya kecuali 10 tulu. Angka tulu asa tubuh ngulu-ngulu ina. Kita akan hidup dalam Tuhan ketika kita mengimani dan melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan itu kepada kita melalui gerejanya. Ima nguluni hita asa marhiti tulu sukuni semakin menguatkan kita dalam iman kepada Kristus. Anggo iba najul ratki najul ningon tikidak danak koran ni dokon tubur buat juan Paulus ini etor guar pat 2 halion ngamara lo guar pat 10 halion bagus emang tahe ale ni ulah don jangan sempat 3 kali ini kan songon ede 1 kali masih kumaafkan, 2 kali masih kumaafkan, jangan sampai 3 kali ya kan itu inang ya ede ni lansia kinate ibigi do hatai aledang diulahon ya ingot do pete apa ngalan sia nga olo si pataheng ya sakaniba olo lupa ya aledang go akaina ahli sejarah do sudi ahli sejarah 20 tahun nasal po be ingot do 30 tahun nasal po di ingot do apalagi langgeng pacaran tiki ingot jadi ya saat melutung adong pe mantan nak ingot dia satu mai ya itulah artinya gambaran kita bahwa kita akan melakukan yang terbaik itu kepada Tuhan. Dipertanyakan kepada diri kita sendiri sekarang, bukan hanya kepada Petrus engkau mengasihi aku, tetapi kepada kita semua Bapak Ibu. Warak pola madok dia 2006 15 Desember modding ma natuti Bapak 15 Desember minggu nai 1 minggu tanggal 24 Borngin Natal 25 Natal Parjulu 26 Natal Paduakon ada lagi minggu Natal tanggal 30 sada muse Partunga Budari ono ma pinarade sermon HP berita ngamoding Bapak jam 9 malam dengar kabar Bapak sudah meninggal inna mar Natal kami tapi itulah gambarannya 10 pagaran situa do marjami tadi kalau gabe uluan di Huria pejabat guru ikoni parade mas sermonon onom sermon dak pola turu jom musedang komputer semua yang lope mengitik dopeon mesin malatak-latak mau teruson ape jamonom iko berangkat do syakuta mulo so jamonom berangkat ketinggalan kapal ketinggalan bus tiki Samosir itu orang sadari do sampri sadari musai kapal lau tu parapat ya itulah gambarannya tuh emak mulo bapak meninggal udah meninggal itu sona buin ya dunga pe tahu soni sutar begitu sani karejo mas sermonon anam bahan sermon dak pola turu jom di parade ya itu gambaran tadi au pesa lu pikir semeng sedia no jolo ngamate bapa boy pature mengsin ketik dope anam bahan sermon dak pola turu jom di parade dok muse diri do nomornya de dang dope ipola dong nomornya di dope ede parjulo 1 papi Tuhan di minggu itulah gambarannya bahwa kita memberikan hati kita kepada Tuhan semua diringankan beban laborative boleh do gabe lubang pakai lelan di dalam kehidupan kita seperti Andar Ismail itu juga tadi sudah meninggal orang tuanya dia masih menggembalakan mahasiswanya bimbingan skripsi dia ingat itu tugasnya songoni mana kita maka manginang
suku-suku nakida kola tu si Petrus tu hita manuai holong dope rohatta tu hatai ngulu holong seperti pemberkatan nikah itu tadi. Au suku-suku ni dang masa be mangatu inatai mangatu amatai ate na ulu ho makalong ibana siana saroham dohot mangulahon siana sagum uhut marparange hon parange nabadia parange nabadia dang adong be marsiala pakatai si dang adong be marsitihan mulu suami istri sunang kebuhar pe ngetor isi pak inat tanah kan ya si somang kebuhar pe ngetor idang kuramat tai ya itu tidak bagus lagi. Berarti kita sebagai gembala tak gembalahon masude nasa nadihita suku-suku ini. Pertanyaan itu bukan lagi kepada Petrus saja, aku mengasihi engkau Tuhan, tetapi aku mengasihi engkau anakku, aku mengasihi engkau Tuhan kepada guru malua, serius dia, aku mengasihi engkau sebagai istriku atau suamiku. Itu semua mari kita saling menggembalakan pribadi kita. Pertanyaan itu ke pribadi kita masing-masing. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini, bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau memberikan yang terbaik kepada kami, supaya komitmen kami juga sebagai orang percaya kepadamu semakin yakin teguh bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kami, Tuhan adalah sumber sebagai berkat dalam kehidupan kami. Di dalam minggu Misericordias Domini hari ini, bahwa kasih karunia Tuhan meliputi seluruh bumi ini. Engkau Tuhan telah menghantarkan kami mendengarkan firman-Mu, demikian juga kami untuk setia melakukan yang terbaik, bukti kami mengasihi Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati ya Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang datang ke gereja-Mu hari ini. Engkaulah Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan dalam aktivitas mereka sehari-hari. Berkati Tuhan warta jemaat gereja HKBP Lubaja hari ini. Biarlah itu semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga jemaat yang telah memberikan perhatiannya dan juga dukungannya ke gereja-Mu ini, sehingga melalui kegiatan yang mereka berikan, kerajaan Tuhan di tengah dunia semakin baik dan termuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau menyembuhkan orang yang sakit melalui usaha obat, makanan dan minuman. Demikian juga Tuhan, kehidupan orang-orang yang berduka, Engkaulah Tuhan yang memberikan perhiburan dan penguatan iman kepada mereka. Di balik semua itu Tuhan, bahwa Tuhan adalah baik, penuh kasih, dan mau memberikan yang terbaik dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang dekat dan mengasihi Engkau. Bapa Surgawi, pada hari ini Majelis Jemaat dari Gereja HKBP Lubuk Baja ini emeritus sebagai majelis jemaat di Sintua Sitonga. Tuhan memberkati Bapak ini, Tuhan berkati juga seluruh keluarga, supaya melalui pelayanan majelis jemaat selama ini di tengah gereja-Mu ini, itu semua dupa yang khusus di hadapan Tuhan. Dan kuatkanlah Tuhan iman percaya terus sampai Tuhan memberikan yang terbaik kepada majelis jemaat Sintua Sitonga di kemudian hari. Melalui berkat-Mu Tuhan, menjadi saksi bahwa orang yang mengikut Engkau akan beroleh berkat yang berlimpah-limpah dan mendapat sukacita yang daripada-Mu. Bapa Surgawi, Engkau berkati seluruh kehidupan kami, terlebih jemaat-Mu hendak pulang dari gereja-Mu ini. Tuhan yang memberkati dan melindungi. Ampuni kami Tuhan dari salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sekaligus mengumpulkan persembahan kita.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.